Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran dasar kesehatan ternak untuk membahas pertemuan yang ketiga tentang perangkat biosecurity pada ternak sebelum kalian melakukan kegiatan praktek untuk minggu depan. Ya, jadi kalian simak ya sambil membuka buku modul. Ya. Jadi di sini ada istilah tentang program biosafety dan biosecurity, ya. Di beberapa negara istilah tersebut digunakan untuk menggantikan biosafety, ya. Maksudnya istilah biosecurity digunakan untuk menggantikan istilah biosafety. Dalam program biosafety itu bertujuan mengurangi atau menghilangkan terpaparnya dari suatu individu atau lingkungan terhadap agen biologik berbahaya penyebab penyakit, ya. Sedangkan biosafety dicapai dengan menerapkan berbagai macam tingkat kontrol laboratorium. Nah, ini skala lab ya. Kalau kemarin itu skala kandang, peternakan besar ya. Dan ruangan melalui desain laboratorium dan pembatasan akses, peningkatan kemampuan dan training, penggunaan peralatan containment, dan metode yang aman untuk menangani bahan infeksius dalam lingkup laboratorium. Ya. Program biosafety dan biosecurity saling berbagi komponen yang sama, anak-anak. Keduanya berdasarkan penilaian risiko dan metodologi manajemen. Ya. Peningkatan kemampuan dan tanggung jawab personil, kontrol dan akuntabilitas bahan, ya, termasuk mikroorganisme dan stok kultur. Itu dalam skala laboratorium. Kita simak selanjutnya. Ya, jadi saya ulangi lagi, biosecurity skala lab itu membahas hal-hal yang berhubungan dengan inventarisasi, identifikasi dan seleksi personil ya yang terlibat di lab, karyawannya, rencana penggunaan bahan, kemudian persetujuan, pencatatan dan pembuangan bahan ya. Kemudian lanjut. Nah, bagaimana untuk mengatasi pelanggaran? Nah, untuk mengatasi pelanggarannya biosecurity, ya, itu harus ada 3 poin. Yang pertama, pencatatan kejadian atau kasus. Jadi, setiap kasus yang mencurigakan, yang menyebabkan terjadinya penyakit, itu perlu dilakukan pencatatan. Ya. Kemudian yang kedua, protokol untuk pelaporan. Tentunya ada protokol untuk pelaporan pelaksanaan biosecurity. Ya. Yang ketiga adalah pengawasan dan pembimbingan melalui komite biosafety. Ya. Jadi protokol itu harus memasukkan ke dalam data inventaris bagaimana melakukan penanganan yang sesuai dan memberikan gambaran pelatihan yang harus diikuti dalam rangka untuk menegakkan biosecurity di dalam lingkungan peternakan dan laboratorium. Ya. Peran serta dari penanggung jawab dari kesehatan masyarakat dan pihak keamanan yang berwenang pada saat terjadi pelanggaran pembobolan keamanan kesehatan harus ditentukan dengan jelas, ya. Kemudian ada prosedur pendokumentasian untuk mengatur tingkah laku dan interaksi pekerja di dalam fasilitas dan peralatan-peralatan yang ada juga harus dipertimbangkan di dalam peternakan, ya. Demikian untuk materi hari ini, saya rasa cukup sekian. Nah, kalian nanti setelah materi ketiga itu akan melakukan kegiatan praktik fumigasi ya, anak-anak. Ini juga serangkaian dari prosedur biosecurity yang harus kalian ketahui, ya. Nah, di dalam melakukan fumigasi itu nanti kalian akan belajar bagaimana cara menyiapkan biosecurity sampai prosedur pelaksanaannya. Ya, silakan disimak di buku modul. Ya, kemudian tugas silakan kamu lihat tayangan video untuk materi biosecurity yang linknya
ada di barcode ya. Linknya ada di barcode. Silakan nanti kamu scan dan dilihat videonya ya. Selamat belajar dan selamat bekerja anak-anak, tetap semangat di tengah pandemi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.